sudah hampir setengah bulan ya kita, bukan sudah hampir, sudah di hari ke-16 kita melewati bulan Ramadan, dan tentunya sudah separuh kita sudah berjuang dan sudah di titik ini. Semoga next tinggal 15 hari lagi Mitra JC, semoga kita bisa terus istiqomah, terus diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Dan tentunya juga Dara doakan semoga Mitra JC dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu kuat menjalani aktivitas meskipun tengah berpuasa. Nah, Mitra JC, hari ini program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati hadir kembali menyapa Mitra JC edisi spesial Ramadan tentunya. Dan juga sudah hadir pula Umi Anik Retnawati MPD selaku mudiro dari Pondok Pesantren Darussalam At-Tahiriyah. Tentunya Mitra JC izinkan Dara untuk menyapa Umi Anik terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Alhamdulillah Mbak Dara. Alhamdulillah. Sehat, tapi agak batuk-batuk sedikit hari ini. Sedikit, tapi Masya Allah ya, Umi Anik masih menyempatkan diri untuk berbagi atau sharing di JCTV. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Umi, hari ini kita akan bahas tentang Ramadan bulan tarbiyah. Betul. Iya. Ramadan ini bulan identik sih, selalu Dara dengar Ramadan bulan tarbiyah gitu. Betul. Ya. Sebenarnya maknanya tuh lebih dalamnya itu kan kalau tarbiyah itu pendidikan ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail atau rinci. Iya Mbak Dara, terima kasih Mbak Dara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Allah selalu memberikan kita kebahagiaan, kesehatan, dan insya Allah Ramadan hari ini bisa menjadi Ramadan yang bermakna, Ramadan yang dapat mengubah kita atau menjadikan kita lebih bertakwa. Amin. Jadi yang disebut dengan Ramadan bulan tarbiyah ini adalah memang Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Jadi di mana semua umat Islam khususnya yang beriman tentunya dididik, diberikan pendidikan, diberikan tarbiyah, berlaku jujur, berlaku baik. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh ketakwaan. Tujuannya itu ya, memperoleh ketakwaan. Ya. Jadi memang di dalam pendidikan itu ada pola-pola yang diberikan oleh Allah khususnya kepada kita, bagaimana kita menahan nafsu. Yang awalnya kita diperbolehkan makan, tidak diperbolehkan makan, itu artinya kita menahan segala keinginan kita. Dan disitulah ketika kita menahan, artinya ada kesabaran di dalamnya. Ketika ada kesabaran di dalamnya, itu adalah pola pendidikan yang diberikan Allah langsung kepada kita. Dan insya Allah, ketika kesabaran kita miliki, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berjanji bahwa orang-orang sabar itu bersama Allah. Masya Allah. Dan janji Allah itu pasti benar ya, Insya Allah. Nggak pernah ingkar gitu ya. Yes. Kalau manusia mungkin masih bisa kepleset-pleset gitu ya. Kalau kita berharap kepada Allah, itu Allah pasti akan memberikan. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, maka siap-siap untuk kecewa. Nah iya. Oke, Mi. Terkait dengan tadi ya, kalau dibahas tentang hubungan, tentunya Ramadan ini berkaitan dengan erat kaitannya dengan hubungan dengan Allah ya, Mi. Betul. Karena puasa itu bukan orang lain yang melihat ya, Mi. Ya. Karena kalau sholat mungkin orang bisa lihat kita sholat, tapi kalau puasa kan manusia ada nilai-nilai kejujuran ya. Betul, Mi. Jujur itu yang mahal harganya. Karena puasa itu hanya Allah yang tahu, kita dan Allah. Kalau seandainya Mbak Dara hari ini berbuka puasa dan Mbak Dara akan berkata kepada orang, aku puasa kok, tentu orang lain akan percaya itu. Tetapi di sini adalah ada nilai kejujuran yang di dalamnya. Itu disebut dengan pendidikan, dan itu akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa tentunya. Oke. Nah, tentu tujuan akhir dari pendidikan ini menjadi salah satunya ya mungkin ya, Mi ya, ketika Syawal nanti akan terus tetap istiqomah ketika mungkin sering bangun malam gitu ya untuk betul. Karena mulai betul gitu. Itu kan terjadi pembiasaan ya, karena kalau pembiasaan itu diulang dan itu akan menjadi habit
ya, akan menjadi kebiasaan kita. Maka ketika Ramadan ini kita terbiasa qiyamul lail, terbiasa untuk jujur, terbiasa untuk berkata yang baik-baik, maka itu akan menjadi habit selama sebulan, dan itulah tarbiyah ya, menjadi kebiasaan yang diharapkan nanti setelah keluar dari bulan Ramadan kita menang, kita mendapat kemenangan. Kemenangan itu bukan uang saku yang banyak ya, bukan. Kalau kemenangan seperti itu biasanya diraih sama anak-anak kecil, Umi. Betul. Tapi kemenangan itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa, dan habit yang kita bawa sebulan ini, tarbiyah yang sudah kita lakukan ini dapat membekas dan pada akhirnya bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Jadi kebiasaan ya, Menjadi Mi, ya. kebiasaan. Masya Allah nih Mitra Jesi. Nah, tadi kita sempat bahas di belakang ya Mitra Jesi bahwa ada beberapa poin yang akan dibahas oleh Umi gitu. Betul. Ya. Salah satu ada problematika kehidupan manusia. Nah ini nih Mi, kaitannya apa dengan Ramadan ini? Betul Mbak Dara ya. Kalau kita sebelum masuk ke problematika itu kan lebih baik kita bertanya dulu, apa sih hubungan kita dengan pencipta gitu ya. Hubungan kita dengan Allah itu seperti apa gitu. Allah ini kan memberikan akal kepada kita. Dan akal inilah yang menjadikan kita lebih baik dari makhluk yang lainnya. Dengan akal inilah kita akan menjadi hamba Allah. Kita akan menjadi khalifatul fil ard, ya, pemimpin. Bagaimana sih kita menjadi hamba Allah itu? Ya kita menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya, itu udah pasti itu. Itu adalah kita sebagai hamba Allah. Tapi ada kita sebagai pemimpin. Kita sebagai khalifah, bagaimana kita memimpin diri kita sebagai pemimpin ini, berarti kita bisa menjaga keseimbangan, menjaga keamanan. Dan ini adalah untuk kebaikan semua pihak. Tetapi selain dari kedua itu ada sifat manusia, yaitu sifat uluhiyah. Sifat ini cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kebenaran. Namun dari sifat uluhiyah ini, kebaikan dan kebenaran ini bisa menjadi rusak jika akal dipengaruhi oleh nafsu, dan akal dikuasai oleh nafsu, yang pada akhirnya nafsu ini membawa kemaksiatan. Contohnya, secara akal sehat, ketika diperintahkan kita untuk melakukan puasa, maka dengan sendirinya kita akan melakukan puasa karena kita umat muslim. Iya, nggak pernah nanya-nanya lagi. Nggak usah nanya, karena ada keimanan di dalamnya, ya kan? Iman itu ya sami'na wa ta'na, nggak bisa bergeser lagi gitu. Tetapi ketika akal dan nafsu berbicara, maka ini akan bisa mengalahkan uluhiyah, bisa mengalahkan kebenaran gitu. Nggak usah puasa lah, capek hari ini panas, toh Allah juga maha tahu gitu kan ya. Tapi ingat, Allah juga maha tahu apa niat kamu gitu. Nah itu. Jadi jadi artinya sifat manusia itu ada uluhiyah. Uluhiyah inilah yang membawa kita ke dalam kebenaran. Tetapi kebenaran ini bisa rusak dengan dirusaknya nafsu yang ada. Nah, ketika nafsu sudah berkata, maka kita sebagai manusia ini tidak lepas dari problem. Ya Mbak Dara ya, manusia ini kan makhluk sosial ya. Iya Mi. Ini lagi batuk nih. Manusia ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Iya. Ya, kalau manusia hidup sendiri itu nggak mungkin. Enggak. Ya, jadi manusia itu selalu berhubungan dengan hablum minallah, selalu berhubungan dengan hablum minan nas, dan juga berhubungan dengan hablum minal alam. Gitu. Jadi ada 3 hubungan manusia itu pada dasarnya. Hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita mampu mengikuti semua apa yang disyariatkannya, dan hubungan kita dengan manusia, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Apakah kita mengedepankan kolaborasi yang baik, ataukah kita mengedepankan ego diri, atau dengan alam, ya, dengan alam. Ketika kita menggunakan alam tanpa berpikir panjang,
menguras alam, tidak ada perbaikan, hanya pemakaian secara terus-menerus, tetapi tidak ada yang disebut dengan reboisasi ya, dan penanaman kembali atau perawatan yang lain-lain, maka itu juga akan menjadikan kerusakan-kerusakan. Nah, 3 hal inilah yang menjadi problematika dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia terkadang bisa menjadikan problema kita. Kenapa? Oh ya, aku tidak nyaman, menghasilkan kegelisahan, menghasilkan kegundahan. Maka kegelisahan semua dari tiga aspek inilah yang akhirnya menjadi problem ketika manusia tidak menyadari bahwa semuanya itu adalah sudah diatur oleh Allah. Ketika sudah ditakdirkan oleh Allah tetapi dia tidak mau menerimanya, maka ini akan membuat problem. Sedih yang berkepanjangan sehingga masuk kepada depresi. Ini adalah pada dasarnya adalah lemahnya keimanan kita kepada Allah. Ini problem yang sangat berat sebenarnya. Dan ini terjadi pada kita ya. Ya kan saudara ya? Problem manusia, sedih, gelisah, ya itu lemahnya keimanan kita. Maka bagaimana cara menghindarinya? Ya panduannya nggak ada lagi Al-Quran. Panduannya nggak ada lagi itu Al-Quran. Karena dengan panduan Al-Quran ini adalah hudalinas ya, petunjuk bagi manusia. Bagaimana dia tidak tersesat. Bagaimana ketika ada permasalahan dengan teman-teman, ketika kita berinteraksi dengan dengan sesama teman, itu sudah diatur oleh Al-Quran. Jangan kamu memanggil nama yang tidak dia sukai, ya itu sudah diatur sebenarnya dalam Al-Quran. Tapi hari ini bagaimana yang terjadi? Hal sepele sebenarnya ya, Mia. Hal sepele yang mungkin sering kita dengar kan. Iya. Dan itu memicu ketika Allah udah perintahkan jangan kamu panggil seseorang dengan sebutan yang tidak dia sukai, misal. Atau kalau ada berita, kamu jangan cepat percaya, maka kamu tabayun, kan seperti itu yang diperintahkan. Tetapi ketika kita tidak mengindahkan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, maka ketika kita berhubungan hanya dengan manusia saja, itu akan membuat ribet hidup kita. Belum lagi dengan alam, ya, belum lagi dengan hubungan kita kepada Allah gitu. Hanya dengan interaksi dengan manusia saja, jika kita tidak berpatokan dengan Al-Quran, maka semuanya akan rusak. Semuanya akan rusak. Contoh dengan pola asuh, pola pendidikan. Bagaimana ketika Luqman memanggil ya bunayya dengan penuh kelembutan. Itu adalah pola asuh. Tapi bagaimana pola asuh yang diberikan orang tua hari ini? Memanggil dengan sebutan banyak yang tidak pantas ya. Atau banyak hal yang memang dilakukan pola asuh yang dilakukan orang tua yang memang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ini baru berinteraksi dengan manusia, maka muncullah segala problem, timbul kesedihan, timbul pertentangan, timbul permusuhan. Itu semua adalah karena kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam hidup kita. Seperti bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk, maka jadikanlah Al-Quran itu benar-benar sebagai petunjuk. Betul. Ketika mungkin lagi galau, larinya ke Al-Quran. Yes, bukan betul. Update status hari ini aku lagi galau nih gitu. Iya. Kalau update status maka akan memicu status-status yang lainnya ya. Atau bisa perang status nanti. Bisa perang status. Ya. Atau mungkin bisa bikin status untuk diri sendiri, ada yang kesinggung ya Mia. Yes, ya, maka nanti akan perang status. Atau ada beberapa orang-orang yang memang menjawab status kita dan akhirnya terjadi obrolan. Obrolan itu membuat kenyamanan. Ya, awalnya kalau lawan jenis. Ini dari kenyamanan itulah maka akan menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat gitu. Itu baru berinteraksi dengan manusia. Maka kalau memang kita ada permasalahan, ya simpan saja
status itu nggak usah diupdate hal yang bersifat pribadi, pekerjaan atau hal-hal yang menyenangkan saja. Namanya media sosial, anggap aja sebagai media sosial. Jadi jangan dianggap beneran. Itu Mbak Dara ya. Jadi memang manusia itu tidak lepas dari sedih, gelisah ya. Maka hal yang paling utama kembali kita kepada Allah. Ada salah satu kalimat Mbak Dara ya yang menenteramkan hati saat kita ditimpa sebuah masalah sebenarnya. Apa tuh, Mi? Dalam surat At-Taubah itu kan Allah menjelaskan la tahzan. Innallaha ma'ana. Iya. Sedikit penggalan ayat ini. Tetapi ketika itu dijadikan prinsip dalam hidup kita, maka apapun segala masalah yang ada pasti akan diselesaikan oleh Allah. Dan ketika kita mempunyai keyakinan itu, kita cukup bersabar. Kita cukup bersabar dengan masalah yang ada dan yakin Allah yang menyelesaikan. Karena kita pada dasarnya lemah, tidak mampu menyelesaikan. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita ada masalah? Kita hanya menangis. Maka kita ketika ada masalah, serahkan seluruhnya kepada Allah dan yakin bahwa Allah dekat, yakin bahwa pertolongan Allah itu ada, dan Allah menghibur kita dengan kalimat yang sangat membahagiakan, la tahzan, jangan sedih gitu. Kalau kita sedang sedih terus bestie kita datang, udah nggak usah sedih gitu. Itu kan sudah membuat nyaman hati kita ya. Udah nggak usah sedih, ada aku. Apalagi kalau yang berbicara itu pasangan hidup kita gitu ya, seakan-akan tumpah semua segala-galanya ya. Langsung hilang rasanya. Langsung hilang rasanya. Padahal belum dibantu. Baru dibilang jangan sedih gitu ya. Betul. Baru dibilang jangan bersedih gitu. Tapi ini yang berbicara, ini yang menyampaikan bukan manusia lagi loh. Ini yang menyampaikan Allah gitu. Dan Allah dengan lembutnya menyampaikan kalimat ini, la tahzan, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, ada aku di sini. Masya Allah gitu. Masya Allah. Seromantis itu ya. Romantis. Jadi sebenarnya Allah ini sangat romantis gitu. Ya Allah, jangan sedih gitu. Ada aku kok, kan gitu ya. Bahkan ada juga kalau mengingat kata-kata romantisnya Allah gitu ya, Mia. Ketika kau datang aku dengan berjalan gitu, aku akan berlari menuju. Aku sambut kamu dengan berlari gitu. Masya Allah ya, Mia. Apa sih yang kurang tuh? Apa sih yang kurang Allah berikan kepada kita? Ternyata Allah itu Maha Penyayang, benar-benar maha gitu ya. Ya, misal ketika kita sedih sekali, ada problem dengan pasangan hidup kita, kita mau lari kemana? Misal orang tua kita sudah kembali ke rahmatullah, kita tidak ada lagi tempat mengadu. Jika kita mengadu kepada sahabat kita, mungkin ketika kita masih bersama, dia akan menutup segala aib kita. Tetapi ketika dia tidak suka dengan kita, maka akan dibeberkan aib kita. Mungkin seperti itu. Tetapi ketika kita mengadu kepada Allah dan Allah menjawab, la tahzan, jangan sedih. La tahzan, jangan sedih. Itu permasalahan kamu kecil kok. Ada aku. Yang maha besar ya. Iya, ada aku gitu loh. Kenapa sih kok kamu harus bersedih gitu? Insya Allah ini. Jadi apapun problematika kita, apalagi ini mau Ramadan, mau Lebaran ya. Banyak sekali problem ekonomi ya, problem di mana harga beras ini betul, melangit ya, ibu-ibu menjerit ya, aduh beras sudah segini Umi, aduh beras sudah segini Umi. Maka apa sih yang bisa kita bantu gitu kan? Maka ya sandarkan semuanya ini kepada Allah. Kalau kita hanya menyandarkan kepada manusia, kita akan kecewa. Ketika kita akan ngomong, aduh Umi beras mahal, kan belum tentu yang kita ngomong itu akan berikan beras 3 karung, 4 karung, ya kan? Belum tentu, jangankan karungan, mungkin seliter aja belum tentu ya. Atau mungkin juga sebenarnya orang yang dicurhatin itu juga lebih susah. Ya, bisa jadi gitu ya kan. Maka simpan rasa yang ada di dada, ungkapkan dengan Allah, ungkapkan dengan mesra kepada Allah, bahwa segala sesuatunya sandarkan kepada Allah
dan Allah akan datang kepada kita dan Allah akan berkata, innallaha ma'ana, ada saya, gak usahlah bersedih, kan seperti itu. Masya Allah ya. Dan ini pernah terjadi Mbak Dara ketika kita cerita, ketika kita mengingat kisah Nabi di Gua Sur bersama Abu Bakar ya, bersama Abu Bakar ketika dikejar-kejar kaum musyrikin. Nabi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam itu, dan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar itu pergi berlari menyembunyikan diri sampai ke Gua Sur. Dan di situ dikepung. Ya, masih ingat ya Mbak Dara ya cerita ini, dikepung oleh orang-orang musyrikin. Bagaimana dari atas, bawah, kanan, kiri. Kalau kita yang ada di dalam seperti apa gitu. Pasti kita ya. Pasti kita akan sudah panik ya dengan seperti itu. Tapi apa yang dikatakan ketika Abu Bakar mengalami kepanikan yang luar biasa, Rasulullah mengatakan, sabar, gak usah takut, la tahzan, innallaha ma'ana, kita bersama Allah. Ketika keyakinan itu besar dan tanpa keraguan, maka Allah menolong. Tiba-tiba dibikin laba-laba ya. Dan kalau dilihat itu kan orang juga mikir, sarang laba-laba ya Mi ya. Iya. Orang mikir gak mungkin masuk lewat sini. Gak mungkin. Kalau seandainya masuk, pasti laba-laba ini rusak. Ya. Atau jika memang ada penghuninya di dalamnya, tentunya laba-laba tidak membuat sarang. Kan seperti itu ya. Tapi ada pertolongan Allah gitu. Pertolongan Allah yang di luar nalar kita. Di luar nalar kita ada pertolongan Allah, dan itu akhirnya membuat tentram dalam hati ya. Masya Allah ya Mbak Dara ya. Pertolongan Allah itu Masya Allah. Tetapi tadi itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kita harus yakin bahwa Allah bersama kita di dalam kesempitan dan kelapangan kita. Ketika kita dalam keadaan lapang, kita bersyukur. Ketika Allah uji kita dalam keadaan kesempitan, maka pasrahkan semuanya kepada Allah dan yakin Allah datang dengan mesranya bahwa jangan sedih, ada aku. Kata Allah seperti itu menghibur kita. Masya Allah ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada persahabatan yang luhur antara Nabi dengan Abu Bakar. Persahabatan yang tidak ada ego di dalamnya, tidak ada saling merendahkan di dalamnya, saling menghargai dan saling mencintai dan saling menguatkan. Itu yang paling penting, saling menguatkan. Ya, tapi kalau dalam pergaulan hari ini, persahabatan itu lebih cenderung terkadang lupa dengan adanya persahabatan, maka pembicaraan itu terkadang melampaui batas. Dan batas-batas itu terkadang menjadi penyebab kita menjadi terputusnya sebuah persahabatan. Seperti itu Mbak Dara. Jadi dengan adanya kita bertawakal kepada Allah, percaya bahwa Allah itu menolong kita dalam keadaan kesempitan, maka disitulah ada sakinah di dalamnya. Ada sakinah, ada kenikmatan, ada kesempurnaan di pada masa-masa yang sulit. Itu konsep sakinah seperti itu. Rasa tentram dalam hati. Cuman satu. Apa? Yaitu la tahzan. Jangan sedih. Kembali lagi ya Mi. Jangan sedih. Allah bersama kita. Oke. Kadang gampang sih Mi ngomonginnya ya. Tapi kembali ke hati itu emang agak apa ya? Butuh proses ya Mi ya. Betul, proses betul. Untuk berada di titik dimana ya udah ada Allah gitu kan. Allah Setiap manusia itu pasti mengalami proses. Ketika manusia tidak mampu melepaskan dirinya untuk bersandar kepada Allah, ego masih ada di dalamnya. Ketika manusia masih mengandalkan akalnya dan mengandalkan egonya, disitulah dia merasa bahwa dia masih bisa berjuang.
Tetapi ketika di titik dia tidak bisa berjuang dan di depan pasti dia akan terjatuh dan tenggelam, di situ udah pasti akan menyebut Allah. Udah pasti itu. Kalau udah kepepet gitu Ya. ya, Mi. Jadi iman kepepet. Kalau udah kepepet baru langsung mengingat Allah, Mas. Iya. Itu adalah. Masya Allah, Mi. Mm-mm. Jadi yang poinnya adalah la tazan innallaha Ma'ana. ma'ana. Iya. Jadi memang ketika kita sedang dihadapkan dengan suatu permasalahan, Betul. ya, biasanya kalau wanita ya, Mi ya, kalau wanita tuh biasanya kalau nggak curhat nggak plong gitu. Iya betul. Kalau nggak curhat nggak plong, Nggak benar. Kalau ada juga yang kalau Dara lihat di medsos sekarang, Mi ya, curhatnya sama suami aja gitu. Betul. Kenapa? Nggak akan bocor. Iya. Karena suami itu adalah libasun ya Mbak ya. Pakaian. Suami pasangan hidup kita adalah pakaian kita. Begitu pula kita, pakaian suami kita. Fungsi pakaian ini adalah menutup. Menutup aurat, melindungi dari segala macam peristiwa yang ada di luar ya. Maka fungsi libasun inilah yang akhirnya menjadikan kita nyaman untuk curhat hanya kepada pasangan kita. Karena pasangan kita ini akan menjadi pendengar yang baik dan pastinya akan cepat lupa. Dia pasti akan cepat lupa. Yang mana sih ya gitu. Pas dibahas lagi itulah yang aku cerita, akhirnya timbul berantem nih, kan aku udah cerita gitu ya. Masya Allah. Tapi tidak, istilahnya seperti itu ya Mbak Dara, ini intermezzo aja Intermezzo ya, aja. intermezzo aja. Tapi memang benar. Jadi jangan sampai kita salah dalam bercerita kepada manusia. Jangan sampai kita memilih lebih teman yang kita pilih gitu ya. Lebih baik apapun suka duka derita kita, kita tumpahkan kepada pasangan kita. Karena itulah yang diciptakan Allah untuk menemani kita. Tidak hanya di dunia tetapi menemani kita sampai di akhirat. Ya, itu. Jadi konsepnya bahwa pasangan kita tidak hanya pasangan di dunia saja, tetapi pasangan di akhirat. Dan fungsi pasangan kita ini adalah seperti baju, seperti pakaian, saling menutupin dan saling melindungi. Ini juga berkaitan dengan hablum minan nas ya, Mi. Betul, ya, karena hablum sesama minan nas. manusia juga ya, Mi. Betul. Tentunya ketika kita berhubungan dengan pasangan hidup kita, tentu ada etika-etika yang harus kita kedepankan ya. Bagaimana kita berbicara dengan baik, berbicara dengan lemah lembut ya. Curhat boleh, tapi tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Curhat boleh, tetapi jangan sampai curhatnya itu menyinggung perasaan pasangan kita. Curhatnya bisa terjadi ketika ada permasalahan di luar, atau curhatnya juga kalau ada permasalahan dengan pasangan hidup kita ya hendaknya dibicarakan berdua saja, jangan keluar dari berdua ini, karena kalau keluar bisa menjadi sebuah topik ya hangat yang akan dijadikan bahan untuk menjatuhkan keluarga atau hubungan rumah tangga yang sedang kita bina. Seperti itu Mbak Dara. Nah, Umi, ya, kalau kita sudah bahas tentang hablum minallah, kita juga bahas tentang hablum minannas, tadi juga sempat disinggung juga tentang hablum hubungan dengan alam gitu ya. Nah, ini kan kalau kita terapkan ke anak-anak gitu ya. Tentang hablum minallah, hablum minannas gitu kan, dan juga hubungan dengan alam, seperti apa Mi kalau untuk menyampaikan ke anak, apalagi ketika anak itu belum memayis ya. Betul. Ini kan ataupun sudah memayis, itu kadang pertanyaannya juga menjadi pertanyaan yang mungkin menurut dia itu nggak terlalu sulit gitu ya pertanyaan itu, tapi ketika berkaitan dengan kalau hubungan dengan manusia dengan Allah kan berkaitan dengan tauhid ya Mi. Betul. Kadang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh anak yang kadang kita apa ya jawabannya gitu ya. Iya. Oke, sebelum menjawabnya kita harus tahu perkembangan anak. Anak usia
misal 0 sampai 3 tahun, dia tidak bisa berpikir konkret. Dia masih bisa konkret ya, tidak bisa berpikir abstrak masih. Dia memang harus melihat, dia memang harus merasakan, dan dia harus bisa meraba seperti itu ya. Maka kita juga harus menjelaskannya sesuai dengan masa perkembangan anak. Contoh ketika kita menjelaskan hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam, ya kita harus menjelaskannya sesuai dengan masa perkembangan anak ini. Jangan sampai kita menjelaskan tetapi bahasa kita tidak sesuai dengan pola perkembangan anak kita. Dan itu akan menjadi kebingungan pastinya. Gak nyambung gitu ya apa yang diomong orang tua. Maka jadi ibu ini harus cerdas, harus paham perkembangan anak saya ini sampai di mana. Ketika kita berbicara konsep ketuhanan pun, ketika kita berbicara dengan anak kita yang umur 7 tahun, 10 tahun dan yang berumur 21 tahun tentu akan berbeda. Tetapi tetap satu, yaitu bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu. Allah bukan 3, 2 atau banyak, tidak ya. Itu konsep itu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Sesuai dengan perkembangan umurnya tadi tentunya. Ketika dengan alam, hablum minal alam misalnya. Kalau anak-anak yang umur 3 tahun tinggal diajak pergi, mengenal laut. Kalau seandainya kita terus-menerus membuang sampah di laut dan itu akan membuat banjir, nanti pasti di situ akan ada diskusi ringan. Ketika anak kita umur 7 tahun dia sudah bisa melakukan diskusi ringan, dan itu adalah pemantik yang bagus supaya anak kita berpikir kritis. Jadi konsep tauhid pun juga bisa diajak untuk berpikir kritis gitu. Tidak hanya dijejelin aja, tidak. Begitu juga konsep minal alam, anak harus diajak untuk berpikir kritis. Nah, kekritisan anak ini juga nanti akan menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas tentunya, ya, anak-anak yang mampu bersaing di era globalisasi. Bagaimana konsep menjelaskannya? Ya, berikan mungkin pola belajarnya, gaya belajarnya kita perhatikan. Terus bagaimana gaya belajar? Dia audiovisual, dia kinestetik. Ya sudah, kalau kinestetik ajak aja ke alam, bermain langsung dengan alam, melakukan penelitian langsung di alam, itu lebih bagus ya. Ketika kita anak-anak kita diajak untuk berinteraksi dengan hablum minannas, ya kita ajak anak-anak kita gimana untuk merasakan hal yang sama apa yang orang lain rasakan. Kita ajak sedekah, kita ajak anak-anak kita untuk melihat teman-teman yang tidak beruntung misal. Itu aplikasi yang sangat konkret pada dasarnya, seperti itu Mbak Dara. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak cara untuk mengenalkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Mungkin ketika anak kita baru usia 0 sampai 7 tahun, diperintahkan kita untuk ajarilah anakmu sholat misalnya. Kan baru belajar konsepnya. Ya, konsep belajar itu adanya pembiasaan. Ada pembiasaan rutin secara terus-menerus dan akhirnya nanti menjadi habit. Bulan Ramadan, kalau misalnya anak kita belum bisa full ketika umur 7 tahun atau ketika umur 6 tahun, maka ajari dulu paruh waktu misal. Atau puasanya nanti habis makan ini puasa lagi ya. Toh memang tidak ada ajarannya kok. Yang salah itu adalah ketika tidak mengajarkan yang salah atau memaksakan. Usia 7 sampai 10 tahun ini konsep belajar pada dasarnya. Konsep belajar itu mari kita ajarkan dengan penuh happy, dengan fun, jadi adanya agama itu membuat anak senang gitu. Jangan sampai dengan adanya pembelajaran agama maka anak merasa terkekang, terhakimi. Ini yang salah. Sehingga anak-anak sekarang ini lari dari agama. Kenapa? Karena pola pengajarannya terkadang ibu-ibu ini hanya memberikan ancaman. Kalau kamu nggak puasa nanti kamu dibakar. Lantas anak-anak akan berpikir, Allah kejam ya gitu ya, Allah kejam loh ya gitu.
yuk dirubah, kita rubah menjadi pola yang positif. Allah perintahkan kita untuk puasa. Kamu puasa kuatnya sampai jam berapa? Oh, sampai jam sekian. Oke, yuk Bunda temenin, gak apa-apa. Nanti Bunda masakin sampai jam sekian. Bun, kalau aku gak puasa bagaimana? Kalau gak puasa kamu berdosa gitu. Berdosanya emang diapain? Dibakarin. Itu nanti ketika dia sudah mulai dewasa. Ajarkan yang fun dulu. Yang happy dulu. Kalau kamu nggak puasa, kamu nggak dapat surga. Ya, jangan kalau kamu nggak puasa, kamu dapat neraka, kamu dibakar. Ya, serem banget. Serem kan? Akhirnya aku takut loh gitu. Aku takut untuk beragama gitu kan. Tapi ketika kita dari kecil membinanya dengan kasih sayang, kalau kamu nggak puasa, kamu nggak dapat surga. Surga itu apapun yang kamu minta, kamu akan dapat. Oh iya ya Ma, oke lah aku puasa Ma gitu. Tujuannya dia melaksanakan puasa. Yang satunya kalau kamu gak puasa, maka kamu akan dimasukkan ke dalam neraka, kamu akan dibakar. Oh iya deh aku puasa karena takut. Ya, iya kan? Maka ini akan mempengaruhi psikologinya. Ketika dia dewasa, ajaran dari kecil ini akan membekas. Maka ketika anak ini dewasa, yang satunya diajarkan dengan penuh fun, oh agama itu indah loh, agama itu mudah loh, agama itu menyenangkan gitu. Yang satunya, agama ngatur doang, agama ini bikin aku ribet. Maka akhirnya nggak mau beragama. Akhirnya anak-anak tidak mau beragama. Maka jadi orang tua, yuk kita rubah konsep pendidikannya itu ke yang positif saja gitu, yang positif. Boleh nggak diajarkan yang negatif? Boleh, tetapi sesuai dengan umurnya. Ketika dia sudah bisa memayis, dia sudah membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan dia sudah akil balik, boleh kita dengan diskusi bagaimana menurut kakak. Kalau dalam Al-Quran ini hukumannya seperti ini, dan ini bagaimana seperti ini. Gitu. Maka dia akan mengkritisi itu dengan baik gitu. Tergantung pola pendidikan kita sebenarnya. Kita mau bawa fun atau kita mau bawa yang serem, tergantung kita, dan hasilnya pasti berbeda. Masya Allah. Jadi emang harus ini ya, harus benar-benar cerdas ya sebagai orang tua tuh. Hal seperti ini pun harus punya pilihan gitu ya. Betul. Ketika kita mengajarkan itu namanya pilihan komunikasi, Mbak Dara. Pilihan komunikasi. Yes, itu pilihan komunikasi. Kadang kalau kita flashback dulu ya, di mana Dara masih kecil, itu ada yang mengajarkan untuk berpuasa dengan iming-iming dapat hadiah ini gitu ya Mia. Mungkin ada baiknya juga ya Mia. Cuman kalau kita lagi-lagi seperti itu, kadang anak pernah Dara juga terapkan. Jadi kalau misalkan puasanya batal, dia khawatir tidak dapat itu Mia. Tujuannya hadiah dari orang tua. Ketika kita menerapkan pola yang demikian Mbak Dara, mungkin itu secara instan, jangka pendek mudah dilakukan orang tua, tetapi itu akan membekas nilai yang negatif. Maka anak akan berpikir bahwa ada ganti rugi di dalamnya, ya kan? Jadi beragama itu oportunis, beragama itu menguntungkan dan tidak menguntungkan. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak membrand, karena kita tidak membawa pola pikirnya kepada kesadaran. Gitu. Jadi kesadaran yang dibangun sifatnya eksternal. Maka ketika kita orang tua, ayah bundanya mengatakan, kamu puasa, nanti saya berikan ini. Salah nggak? Ya nggak apa-apa sih sebagai motivasi. Tapi itu akan bersifat sementara. Gitu. Dan itu tidak akan membekas, kesadaran itu tidak akan membekas. Kenapa? Karena nggak dari dalam, nggak dari internal. Tetapi ketika kita dari internal, kita nanti akan dapat surga loh dari Allah, dan itu nanti kita akan dapatin. Terus kita akan dapat kenyamanan. Allah akan sayang sama kita, gitu. Kalau Allah sayang sama kita, apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Ketika selesai Ramadan, kita belikan sepeda. Nah, benar kan? Allah akan kasih kita kalau kita taat. Tujuannya sama-sama dapat sepeda.
Tapi yang satu dibangun melalui kesadaran, yang satu dibangun melalui untung dan rugi. Jadi ketika dia dewasa nanti, yang ada dalam pemikirannya bersahabat itu untung rugi, beragama pun untung rugi, apalagi dalam berdagang gitu ya kan. Maka pola ini yuk kita rubah. Dari siapa? Dari ibu. Dari siapa? Dari uminya, dari orang tuanya, dari masyarakat, dari keluarganya. Seperti itu. Kesadaran yang dibangun dari dalam diri. Oke. Luar biasa nih Mitra Jesi. Ini juga walaupun udah di pertengahan ya Mi, masih terus berproses untuk anak-anak kita yang mungkin masih belajar berpuasa gitu ya. Ada juga mungkin yang bahkan ada juga yang mungkin usianya udah usia balik tapi masih terus berusaha juga belajar juga gitu ya Mia. Mungkin kalau dulu puasanya masih kayak diem-diem gitu ya, diem-diem batal gitu kan. Mungkin kalau di usia balik udah mulai benar-benar full berusaha untuk tadi jujur ya Mia, puasanya tidak hanya dilihat dari manusia tapi juga dia ada kesadaran dari juga dalam diri. Oke, Mitra Jesi di menit ke-43 nggak terlepas sadar dari pukul ya? 14 waktu Indonesia Barat. Sudah di menit-menit terakhir gitu ya, Mia. Betul. Sebelum kita tutup mungkin Umi ada pesan untuk Mitra Jesi, para orang tua di rumah. Baik. Saudaraku, ayah bunda, bahwa di dalam bulan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Mendidik tidak hanya diri kita tetapi anak-anak kita. Ketika kita berhubungan dengan, berinteraksi dengan manusia, dengan alam, dan akan menghadirkan sebuah permasalahan, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Yakinlah bahwa Allah bersama kita dan Allah pasti akan menolong kita. Kita jadikan setiap ujian adalah kedewasaan diri kita dan membawa kita kepada keselamatan. Kedewasaan ini akan membawa kita kepada penyadaran terhadap diri bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan Allah. Mengadulah kepada Allah, memintalah kepada Allah, karena Allah sangat romantis dan Allah mengatakan kepada kita, jangan bersedih, aku bersama kamu. La tahzan, innallaha ma'ana. Baik Mitra Jesi, demikian closing statement dari Umi Ani Retnawati MPD menutup kebersamaan kita Mitra Jesi, dan tentunya terima kasih kepada Mitra Jesi yang sudah stay tune di channel YouTube JC TV. Dan tentunya Dara ingatkan Mitra Jesi, hari ini di hari ke-16 malam 17 Ramadan, insya Allah Badasar kita mulai acara proses menuju nuzulul Quran Mitra Jesi. Dari malam dari habis asar kita akan ada kajian sore jelang berbuka, kemudian berbuka bersama di Jakarta Islamic Center, lalu kemudian sholat tarawih berjamaah, dan selanjutnya adalah nuzulul Quran. Dan menariknya Mitra Jesi ada door prize menarik. Nah, Mitra Jesi jangan lupa untuk datang ke Jakarta Islamic Center untuk sama-sama kita memperingati hari nuzulul Quran. Masya Allah. Dan sudah ada closing statement juga dari Umi Anik, Dara dan juga Umi. Pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, terima kasih. Sama-sama.